Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Vini Sucinuswantari di pembelajaran kali ini. Belajar pasti seru. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat, dan subtema pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu punya suatu gambar, yaitu gambar buah dan sayur seperti ada pada buku tema kalian. Nah, mari kita amati bersama-sama mengenai buah dan sayur yang ada di buku tersebut. Kemudian, setelah kita mengamati, ada apa saja buah-buah yang ada di sana dan sayur-sayur yang ada di sana. Apakah buah-buah tersebut dan sayur tersebut merupakan makanan yang sehat menurut kalian? Kemudian, jika iya, bagaimana menurut kalian kriteria makanan yang sehat itu? Nah, kita simak halaman berikutnya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita baca dialog antara Dayu dan Edo. Dayu, wah, sedapnya sarapanku hari ini. Kemudian Edo, sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu, ibuku membuat bubur ayam istimewa. Edo, Siti, aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Dayu, betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada makanan sehingga dapat menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo, aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu, wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, itu adalah percakapan antara Edo, Dayu, dan Siti. Selanjutnya, mengenai yang telah dibicarakan mereka mengenai iklan pada suatu tempat bubur ayam. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, kita amati contoh iklan yang ada di buku paket. Yang pertama, ada makanan sehat dan bergizi. Nah, itu ada gambarnya yang nomor 1. Kemudian yang kedua, ada gadis kecil yang sedang memakan makanan sehat, buah. Nah, di situ tertuliskan, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, yang ketiga, itu ada serangkaian buah dan sayur. Kemudian ada kalimat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu adalah contoh-contoh iklan dengan kata-kata dan kalimat pilihan dengan kata kunci. Kemudian setelah ibu dan kalian bersama-sama melihat contoh iklan tadi, ibu tadi mengatakan kata kunci. Kata kunci dari sebuah iklan. Apa yang disebut dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, kata kunci yang ditemukan dalam suatu iklan itu biasanya solusi. Yang pertama tadi adalah solusi untuk hidup sehat. Kemudian makanan yang bergizi. Yang ketiga, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat dari iklan yang ketiga. Nah,
Dalam sebuah iklan itu mempunyai ciri-ciri. Di antaranya ciri-ciri dari sebuah kata kunci tersebut. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang mengandung kata unik dan mewakili sebagian besar dari topik iklan. Kemudian, dalam menayangkan sebuah iklan, penulis iklan memiliki alasan tersendiri. Misalnya, dari contoh-contoh tadi, alasan yang bisa dipilih dengan memilih kata kunci tadi, yaitu karena produk tersebut mewakili sebagian besar dari iklan. Itu yang mewakili suatu kata kunci. Jadi, kata kunci itu dapat menghubungkan ke informasi lain. Yang kedua, ditemukan dalam suatu iklan. Yang ketiga, memiliki satu kata atau dua kata yang mewakili topik besar dari suatu iklan. Nah, begitulah tentang kata kunci. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Yang pertama adalah hewan ruminansia atau hewan yang memamah biak seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding sistem pencernaan hewan lainnya. Hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung yang memiliki fungsi masing-masing. Kemudian, hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Selanjutnya, kalian bisa menggambar seekor sapi di buku tulis kalian dengan penampang lambungnya yang terlihat. Nah, nanti kalian tulis bagian-bagian lambung yang ada 4 dan dijelaskan. Paham anak-anak? Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup. Selamat pagi anak-anak. Belajar pasti seru.